Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Di sini saya akan mengerjakan paket dasar yaitu 13.1.10 Configure a wireless network. Di sini ada tujuannya, yaitu kita akan hubungkan ke router nirkabel, lalu konfigurasi router nirkabel, lalu hubungkan berkabel ke router nirkabel, lalu hubungkan perangkat nirkabel ke router nirkabel, lalu tambahkan AP ke jaringan untuk memperluas jangkauan nirkabel, lalu perbarui pengaturan router default. Di sini ada masa introduksinya dan ini instruksinya. Sini kita cek resultnya terlebih dahulu. Oke, kita akan konfigurasi admin, lalu AP dan level 1, level 2, level 3 dan WR. Lalu kita cek terlebih dahulu instruksinya. Oke, kita ke atas lagi. Oke, pada langkah yang pertama itu kita hubungkan admin ke WR-nya. Hubungkan admin ke WR menggunakan kabel Ethernet straight through. Kita ke koneksi copper straight through. Kita klik admin, lalu pilih fast Ethernet 0, lalu ke WR. Coba sebentar. Oke, yang awal aja ya. Ya sudah. Selanjutnya pada langkah yang kedua kita konfigurasi admin untuk menggunakan DHCP. Untuk mengakses kita klik admin, lalu ke desktop, kita klik IP konfigurasinya, lalu kita ke DHCP. Oke, sudah. Di sini ditanya berapakah alamat IP komputernya. Jadi ini 192.168.0.100. Alamat subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu apa default komputernya yaitu 192.168.0.1. Kita keluar. Selanjutnya langkah ketiga kita terhubung ke antarmuka web WR di tab desktop. Ini ke desktop, pilih web browser, Oke. Kita masukin IP-nya 192.168.0.1. Kita go in, username yaitu admin ya, admin, dan passwordnya juga admin. Kita klikkan. Oke. Di sini ditanya apakah alamat IP untuk admin berada dalam rentang ini, apakah ini sesuai harapan? Jelaskan. Jawaban saya yaitu iya. Admin memiliki alamat IP 192.168
100/24. Oke. Dan berada dalam yang termasuk jaringan 192.168.0.0/124 dan berada dalam rentang IP 192.168.0.100 hingga ke 149. Nah, hal ini tuh wajar karena admin memperoleh informasi IP-nya dari WR melalui DHCP. Lalu konfigurasi port Ethernet WR. Pada angka ini WR dikonfigurasi untuk meruntuhkan paket. Oke, kita coba lihat mana internet setupnya. Oh, ini udah internet setupnya. Oke ya. Di internet setup automatic configuration to static IP. Ini static IP. Oke, sudah. Lalu kita masukkan IP address-nya ini 209.165, lalu 200 dan 255. Lalu subnet mask-nya salah ya, maaf, 225, kok 255, lalu subnet mask-nya 255, 255, 255, lalu di sini baru 252. Oke, default gateway-nya 209, lalu 165, 200, lalu 226. Server DNS-nya 209, 165, 201, 1. Oke, sudah. Lalu kita set setting. Selanjutnya kita verifikasi koneksi, buka perambahan web baru dan kunjungi server www.cisco.pka. Oke, kita hapus. Jadi www.cisco.pka. Enter. Apa nih? Ada yang salah? Bentar ya. Oke, bentar. Dia nge-lag. Cisco.pka. Kalau lama kita fast forward aja.
Oke, sudah nih keluar. Di sini mengeluarkan hasil, jadi welcome to Cisco Packetaser. Ada quick links-nya ini. Selanjutnya pada bagian kedua kita konfigurasi pengaturan dari kabel. Nah, di langkah 1 ini kita konfigurasi SSID WR-nya. Kita ke WR GUI. Oke, tunggu sebentar. Jadi kita masukkan IP-nya lagi 192.168.0.1 ya. Kita join. Tadi nama admin, passwordnya juga admin. Oke. Nah, sudah masuk. Kita navigasi ubah jaringan SSID menjadi company. Oke. Pada bagian wireless, kita ke wireless. Kita tunggu sebentar ya. Dia mau lama. Oke, selanjutnya ini kita ubah jadi company. Company. Oke. Ini jadi 6 horse. Oke, lalu ini kita disable dulu. Ini juga kita disable. Oke, baik, sudah. Kita set. Oke, udah kita save ya. Lama ini. Selanjutnya langkah kedua kita konfigurasi pengaturan keamanan nirkabel. Oke. Ini udah di save belum? Udah ke save ya. Udah ke save ini. Selanjutnya kita ke wireless security. Oke, masih di wireless security nih. Kita masuk ke wireless security. Jadi ini kan ya udah, kita ke wireless security, lalu kita jadi WPA 2 personal. Oke, kita masukkan Cisco 123. Oke, sudah. Selanjutnya kita klik simpan. Nah, berikutnya kita verifikasi bahwa pengaturan di halaman pengaturan nirkabel internet aman sudah benar dan tersimpan. Nih. Lalu kita hubungkan
kalian nirkabel. Yang ketiga, buka laptop 1, kita buka laptop 1, pilih ke desktop, klik PC wireless, ke connect, kita klik refresh. Oke, kita select, sudah. Kita klik connect. Ini preset keynya Cisco 123, Cisco 123 tanda seru. Kita connect. Lalu kita buka ini udah ya, kita close PC wirelessnya, lalu ke web browser, jadi ngelak bentar. Kita masuk ke www.cisco.pka, enter. Nah ya, oke, sekarang laptop 2, ke desktop PC wireless, kita ke connect, kita refresh. Oke, tunggu, ini kita connectin. Tadi namanya Cisco 123. Oke, kita connect. Oke, sudah connect, kita hapus dulu ya. Lalu ke web browser, bentar ya, kita masukkan www.cisco.pk. Oke, keluar juga hasilnya. Bagian selanjutnya kita menghubungkan klien kabel ke titik akses. Oke, langkah 1, konfigurasi titik akses. Hubungkan port 6AP ke port Ethernet WR yang tersedia menggunakan kabel Ethernet straight through. Kita klik AP-nya, kita ke konfigurasi, nih, kita klik AP config ini, lalu select port 1. Oke, di SSID-nya kita ganti jadi company. Pilih WPA 2 passkey. Passwordnya yang mana ya? Di sini kita masukkan Cisco
1, 2, 3 ada seru. AS-nya keep as the default encryption type. Oke, sudah. Langkah selanjutnya kita hubungkan klien nirkabel. Buka laptop 3. Kita buka laptop 3. Ke desktop. Kita ke PC wireless. Lalu ke connected. Kita refresh. Company-nya with the stronger signal. Oke, yang paling kuat ya sinyal yang mana? Oke, ini. Lalu kita konekin. Password key itu Cisco 1, 2, 3. Udah, kita konekin ya. Kita connect. Oke, sudah. Kita buka Echo di sini di web browsernya. Kita verifikasi bahwa kita sudah mengakses www.cisco PKA-nya. Oke, sabar, ini sedang loading. Lama sekali. Oke. www.cisco PK. Enter. Enter. Oke, tunggu sebentar. Apa masih nggak bisa ya? Dia masih tidak bisa, teman-teman. Kalau masih tidak bisa, kita coba cek koneksinya. Oke. Bagaimana ini yang salah? Bentar ya. Teks dulu. Kita coba ke AP-nya lagi. Takut masih ada yang salah ya. Ke AP, konfigurasi, part 1 ya. Oke, kita kan disuruh pilih select part 1 ya. Udah. Lalu SSID-nya kita ganti jadi company. Lalu kita select yang WPA 2 PSK nih. Lalu passphrase-nya itu ini Cisco 123. Dan kita akan tetap keep as ini sebagai default encryption-nya. Oke, ini udah benar sih AP-nya. Yang di laptop 3 ini kayaknya masih ada yang salah. Kita coba buka PC wireless lagi. Kita refresh. Dia ini. Kita coba connect yang ini. Ke Cisco 123 agar kita konekin. Coba buka web browsernya, kita coba lihat verifikasi ini.
apakah dia bisa atau tidak. Oke, tunggu sebentar. Lama ya dia infonya. Kita masuk ke www.cisco.tk. Oke, dia sudah bisa ya. Lalu bagian selanjutnya, tugas administratif lainnya, langkah 1, ubah kata sandi akses WR. Oke, pada admin, kita ke admin. Oke, kita sudah masuk ke sini. Buka administrasi. Oke, kita navigate ke administrasi. Lalu ke manajemen. Oke, bentar ya. Ini sudah di manajemen. Ganti router password to Cisco. Cisco. Lalu kita simpan settings. Namanya admin. Nah, kata sandinya tuh tadi baru ya, yaitu Cisco. Kita oke. Oke, jadi settingnya sudah successful. Kita klik lanjutkan. Ya, kita klik continue. Oke, sudah. Oke, next step selanjutnya nih. Langkah yang kedua, kita ubah rentang alamat DHCP di WR-nya. Ubah alamat jaringan internal slash menjadi ini. Kita buka ke setup. Jadi kita sudah kembali ke setup, lalu ke basic setup sudah. Ini basic setup. IP. Oke, kita ubah. Nah, ini IP. Ini kita ganti jadi ini 50 ya. Oke. Lalu ini IP DNS-nya jadi 209. Ini 165. Ini 201. Lalu ini 1. Oke, sudah. Lalu kita simpan. Oke. Tentang alamat telah diperbarui. Oke. Ditanya perhatikan bahwa rentang alamat DHCP telah diperbarui secara otomatis untuk mencerminkan perubahan alamat IP yang terbuka. Browser web akan menampilkan request timeout setelah beberapa saat. Mengapa? Jadi karena alamat IP ini alamat IP admin itu tidak lagi berada dalam jaringan yang sama dengan router. Nah, alamat IP admin berada di luar rentang baru server DHCP-nya. Oke, kita tutup. Lalu di tab admin desktop kita klik command prompt. Kita ketik IP config /review renew oke, renew enter. Jadi apa informasi alamat IP baru untuk admin?
Jawabannya mungkin berbeda. Alamat IP untuk admin berada dalam rentang ini. Lalu subnet max-nya dan GT-nya dan server DNS-nya. Selanjutnya verifikasi bahwa masih dapat mengakses server www.cisco lainnya. Kita coba ke ini lagi, ke web browser lagi, kita coba. Kita coba cek resultnya lagi. Oke, bagian default gateway-nya sebenarnya tidak ada yang salah ya, bagian default gateway-nya. Oke, kita coba lagi ke yang kita isi lagi IP static. IP statiknya ini 209 165 200 255 225 225 255 255 kok ini 255 255. Oke, IP default gateway-nya oke, kenapa nih? Oke. Oh, 209. Oke, 252. 209 165 200 226. Oke, DNS-nya 109 209 lalu 165 ini 200 1 lalu ini 1. Oke, bagian kita coba save terlebih dahulu. Nah, udah benar. Berarti tadi tuh salah di bagian ini ya teman-teman. Salah mengkonfigurasinya. Oke, pertanyaan yang terakhir di sini ada pertanyaan yang terakhir. Jadi perhatikan bahwa
aku ini terhubung ke AP bukan ke WR. Kenapa? Jadi karena HP ini tuh memiliki sinyal yang lebih baik untuk laptop satu ini, untuk setiap set laptopnya. Kita coba cek resultnya. Oke, baik, kita sudah mengerjakan atau mengkonfigurasi admin AP laptop 1, laptop 2, laptop 3 dan WR-nya. Sekian penjelasan saya mengenai paket transfer 13.1.10 yaitu Configure a Wireless Network. Mohon maaf jika penjelasan saya masih ada kurangnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.